kami dari kelas Agroindustri A 2020 kelompok 1 dengan beranggotakan Saya Ivan Miftahul Rizky dengan NIM 10306023. saya Putri Dian Amanda dengan NIM 10306043. Saya Sifani Nurabika dengan NIM 10306051 dan saya Sifanul Sopinasana dengan NIM 10306055. Di sini kami mengusung tema teknologi pengolahan tembakau. Jadi kami akan memberikan informasi kepada masyarakat maupun pedagang dengan bagaimana sih cara pengolahan tembakau dan manfaat dari tembakau. Stay tuned. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sutarman. Pak Halimi. Pak Jainuddin. Pekerjaannya apa? Pekerjaan ya buruh lah, buruh tani gitu. Tani. Saya buruh harian lepas, Pak. Bu. Bapak suka ngerokok nggak? Rokok. Pak, Tidak Tapi Bapak tahu rokok sendiri terbuat dari apa? tahu dari tembakau. Nah, setelah itu apakah Bapak mengetahui cara pembuatan tembakau sendiri? Tidak. Baik, Pak. Mungkin penjelasan selanjutnya akan lebih jelas saat kita melihat video selanjutnya. Daun tembakau selain dibuat rokok juga bisa dijadikan pemanfaatan, contohnya seperti bahan bius lokal, bahan pestisida, biofarma, dan kosmetika. Proses yang pertama yaitu panen. Petani akan melakukan panen daun tembakau setelah 3 bulan penanaman. Pertama, petani akan mengambil daun yang paling bawah dan sedikit kuning. Memanen tembakau harus bertahap dari mulai yang bawah hingga daun yang paling sampai daun yang paling atas. Setelah dipanen, daun tembakau diikat menjadi satu, dirapihkan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu proses pemeraman. Nah, pemeraman ini biasanya disebut dengan ngimbu, yaitu menata atau menumpuk daun tembakau menjadi satu baris. Biasanya petani membuat semacam rak bersusun dari bambu yang nantinya akan menjadi tempat penumpukan daun tembakau dalam posisi sejajar. Lama pemeraman ini antara 2-7 hari, tergantung pada kualitas dan jenis tembakau, serta warna yang diinginkan oleh petani. Sebelum pemeraman, biasanya daun tembakau diikat dulu untuk membentuk untingan. Setelah 7 hari proses pemeraman dilakukan proses sortasi. Sortasi ini untuk memilih dan memisah berdasarkan warna, yaitu antara warna kuning muda, kuning lemon, kuning tua, ataupun coklat kehitaman. Setelah itu dilakukan proses perajangan tembakau. Perajangan tembakau ini dilakukan untuk mengiris daun tembakau menjadi tipis dan panjang. Setelah itu dilakukan proses pencampuran gula pasir. Pencampuran gula pasir ini untuk memudahkan proses penggulungan karena akan membuat tekstur daun tembakau menjadi lebih lentur. Setelah itu dilakukan proses nganjang. Dilakukan di atas rigen dengan membentuk dan menyambung setiapnya satu jajar. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan dan penggulungan tembakau. Dilakukan nganjang, dilakukan proses pengeringan. Nah, pengeringan ini harus kering secara merata karena kalau daun tembakau ada yang belum kering itu akan tumbuh jamur dan nanti daun tembakaunya akan membusuk. Jadi harus kering merata. Nah, setelah dijemur dilakukan proses pengembunan. Nah, biasanya setelah kering pada sore harinya akan dikeluarkan lagi di udara terbuka selama semalam sampai dirasa cukup. Proses ini dilakukan untuk memudahkan proses penggulungan. Jika tembakau sudah melakukan pengembunan dan dirasa cukup dan tidak terlalu keras, maka proses selanjutnya yaitu penggulungan, yaitu menjadikan tembakau menjadi gulungan. Untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu pengepakan untuk dilakukannya pendistribusian. Biasanya petani itu menyebutnya proses momot, yaitu proses menata gulungan tembakau dan dimasukkan ke dalam keranjang tembakau. Tetapi cara memasukkannya itu harus tepat dengan menata terlebih dahulu pelepah pisang yang nantinya akan dijadikan penutup, lalu dimasukkan sedikit demi sedikit gulungan tembakau.
Nah, dalam satu keranjang ini biasanya memiliki berat 40-50 kg. Dengan berat keranjang sendirinya itu antara 6-7 kg. Tembakau dalam bentuk keranjang pun akan siap dijual.